warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke Grand Chess Tour kawan. Seri ketiganya Super United, Croatia Rapid dan Blitz 2024. Nah, beberapa hari yang lalu saya menyebutkan Magnus Carlsen akan bermain di seri ketiga ini sebagai wildcard. Tapi Magnus Carlsen mengundurkan diri kawan karena ada kepentingan keluarga mendadak. Magnus Carlsen mengundurkan diri dan digantikan oleh Levon Aronian. Masih ada 10 pemain yang bermain di event ini kawan. Levon Aronian menggantikan posisi Magnus Carlsen. Ada Fabiano Caruana sebagai unggulan pertama kawan setelah memenangkan seri kedua beberapa hari yang lalu. Masih ada Ian Nepo, Domara Djurgården juga. Ada Wesley So, Anish Giri, Alireza Firoza, Maxim. Dan ada pemain wildcard lainnya, Vidit dan Ivan Saric sebagai salah satu representatif pemain tuan rumah kawan. Dan tadi malam sudah memainkan hari pertamanya, langsung 3 game digeber oleh para pemain kawan. Sementara di hari pertama, Maxim memimpin turnamen ini dengan 2 kali kemenangan. Mengalahkan Levon pada game pertama, mengalahkan Ivan Saric, kemudian remis melawan Wesley So pada game ketiga. Diikuti oleh Wesley So, menang atas Domara Djurgården pada game pertama. Di langkah-langkah terakhirnya, Gukes blunder perwira kawan. Nah, game kedua, remis melawan Anish Giri. Game ketiga, remis melawan MVL. Diikuti juga ada Fabiano Caruana dengan 4 poin yang sama bersama Wesley So. Menang atas Vidit pada game pertama, remis melawan Ian Nepo pada game kedua, dan remis melawan Alireza Firoza pada game ketiga. Diikuti Ian Nepo yang bermain remis 3 game kawan. Begitu juga dengan Anish Giri ataupun Alireza. Yang babak belur ini adalah Vidit kawan. Di hari pertamanya dia babak belur. Kalah terus kawan. Kalah oleh Fabi, oleh Levon, oleh Ivan Saric. Nah, game pertama yang akan kita otak-atik ini saya pilih permainannya Fabiano Caruana versus Vidit Santosh Gujrati pada babak atau game pertama mereka. Langsung saja tanpa babi bu lagi agar tidak terlalu panjang gamenya kawan, seperti gamenya Satria Duta. Lebih dari 20 menit tadi. Memang gamenya cukup panjang kawan. Dan gamenya juga bagus dari Satria Duta tadi. Bagi kawan-kawan yang belum menontonnya, nanti saya sertakan linknya di akhir video. Oke, kuda F3 dari Fabi. Pion D5. Kita temui permainan King's Indian Attack kawan. Dari rete opening berubah ke King's Indian Attack. Pion G3. Pion C5 variasi Sicilia. Setelah gajah G2, di sini biasanya dilanjutkan kuda C6 kawan terlebih dahulu. Tapi memilih dengan kuda F6, langsung rokade. Masih kuda C6 merupakan pilihan utamanya. Memilih variasi Fianchetto, pion G6. Saya akan tunjukkan langkah utamanya dengan kuda C6 kawan. Nah, di sini bisa melanjutkan dengan pion D4. Setelah itu mungkin dengan pion E6. Nah, kalian tawarkan dengan pion C4 sekarang. Mungkin diterima. Nah, keluarkan menteri ke petak A4 untuk ambil pion ini kembali. Atau menekan kuda nanti kawan bersama kuda E5 bersama gajah di diagonal terang panjang. Backup dengan gajah D7. Nah, menteri caplok pion. Bisa kelanjutkan tawarkan pion. Kemungkinan menteri akan mundur kawan. Kalau ditangkap pion ini maka tangkap pion putih dengan kuda. Double attack. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi, Vidit memilih variasi Fianchetto terlebih dahulu ketimbang pengembangan kuda sayap menterinya dengan pion G6. Dan normalnya sih kita dorong pion ini 2 petak sekaligus kawan yang paling banyak. Tapi Fabi cukup 1 petak saja. Tipikal permainannya Alireza Firoza kawan. Dengan 1 petak saja, petak D3. Setelah gajah G7, lazimnya disusul dengan pion C3 kawan untuk ya imbangi pion hitam di center ini. Atau langsung dorong pion C4 atau pengembangan kuda B ke D2. Tapi memilih pengembangan gajah ke petak E3. Dan ini adalah langkah atau ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, bentuk provokasi. Dorong pion D4. Gajah F4 lanjut Fabi. Vidit rokade. Fabi tantang dengan pion C3. Ditahan dengan kuda C6 kawan. Nah, di sini kuda E5. Apa yang menjadi masalah pengembangan kuda C6 kawan? Gajah ke petak E6 yang terkuat menurut engine atau dorong pion A5. Tapi memilih dengan kuda C6 cukup logis juga, cukup normal juga. Yang menjadi masalah di sini langkah bagus dari Fabi. Kuda E5 menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah kuda D5, menyerang kuda 2 kali. Apa yang menjadi masalah jika langsung diterima oleh hitam pertukaran semacam ini? Ini yang menjadi masalah kawan nanti. Kehilangan tempo untuk bermain karena ada sniper di sini kawan.
Dan benteng pun untuk sementara tidak mungkin bisa digeser karena ada sniper yang lain. Mungkin akan diganggu dengan kuda G4 menantang pertukaran terjadi jual beli. Nah, putih bisa melanjutkan pengembangan. Kuda D2. Kalau ada benteng ini digeser untuk bisa bermain agar gajahnya juga untuk bisa bermain. Giliran menteri kawan yang menyerang pion yang di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda D5. Kuda caplok, kuda C6. Rusak struktur pion hitam kawan. Ada pion terpisah di lajur A. Dan pion bertumpuk di lajur C. Gajah dipertahankan mundur ke D2 oleh Fabi. Kemudian menteri B6 menyerang pion. Menteri C1 bersama juga gajahnya nanti kawan ke depan. Ada benteng B8. Terlebih dahulu dengan pion C4 usir kuda. Kuda C7 dan baru pion B3 pertahankan posisi pion. Vidit melanjutkan dengan pion A5-nya. Nah, gajah dikeluarkan kawan untuk berikan tempat juga bagi pengembangan kuda menantang pertukaran. Ditolak kuda E6, Fabi yang mendahului pertukaran gajah gelap ambil balik dengan raja. Kemudian Fabi kembangkan kuda D2. Di sini ada gajah D7, kembangkan perwira minor terakhirnya kawan ke petak D7, sepertinya juga kurang kuat. Pion F6, ya langkah seperti ini dalam permainan cepat kawan, sulit untuk didapat. Langkah logis saja, kembangkan perwira. Kuda F3 juga kalau kita lihat dari evaluasi bar juga kurang kuat. Lagi-lagi kawan dalam permainan cepat, terkadang langkah presisi juga bukan hal yang menjadi masalah kawan. Kuda F3, menteri C7, ada pion E3 tantang Fabi, ditahan dengan pion A4, malah ditawari pion kawan untuk merusak struktur pion, diterima oleh Fabi, pion B pukul pion A4, benteng B4 coba rebut kembali dan mungkin juga segera doubling di lajur B kawan. Fabi geser benteng E1 untuk persiapan serangan di lajur pusat dan ada benteng ambil pion A4 langsung. Pion E pukul pion D4 sepertinya kurang akurat kawan. Gajah ke petak H3 terlebih dahulu kawan. Ini langkah yang kuat. Baru nanti beberapa langkah berikutnya membuka permainan. Tapi memilih dengan langkah pion E pukul pion D4 terlebih dahulu, ambil balik menggunakan pion C agar pion ini kembali pulih strukturnya, tidak double lagi kawan. Dan coba lihat, Fabi sudah mempersiapkan lajur E-nya kawan. Posisinya terlihat cukup meyakinkan, cukup bagus. Tapi engine menilai hitam sedikit lebih baik. Pion H4 lanjut Fabi. Menteri bergerak ke petak D6. Di sini ada benteng diangkat ke petak E4, menteri bergerak, mungkin segera doubling nanti kawan juga di lajur E. Ada benteng F bergeser ke A8, ada benteng F bergeser ke A8 untuk menyerang pion dan Fabi melepaskannya kawan. Dorong pion H5, langkah bagus. Dan pion F6, satu-satunya langkah di posisi ini untuk tetap mempertahankan permainan bagi hitam. Tapi memilih ambil materi, ambil pion A2. Ambil balik. Sekarang benteng hitam menusuk di baris kedua. Terlihat cukup bagus, tapi kalah cepat kawan. Karena dengan pion H pukul pion G6, pion F pukul balik, pion G6, dan sekarang menteri E1. Ada serangan, ada tekanan yang cukup berat pada kuda, pada pion. Diikuti dengan gajah. Diikuti manuver-manuver kuda. Cukup berat dua perwira ini kawan. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan lepaskan pion ini. Bergerak ke sini. Inilah pilihan dari Stockfish. Baru raja mundur. Tapi memilih dengan langkah raja mundur ke F8, langkah kesalahan dimanfaatkan Fabi dengan gajah ke petak H3. Memberikan tekanan berat pada kuda. Ya, tujuan raja tadi backup pion kawan. Tapi karena ada tusukan ini, coba lihat di sini kawan. Inilah kombinasi yang dipersiapkan oleh Fabi. Kuda mundur ke G7. Benteng ambil pion D4 dan gajah terlihat bisa jatuh nanti kawan ke depan. Tapi Vidit juga mempersiapkan serangan balik dengan menteri A3. Di sini kawan, bukan ambil gajah yang terkuat. Tapi menteri ini naik ke petak E3 untuk menghindari ancaman di baris belakang kawan. Inilah langkah terbaiknya. Mungkin benteng melakukan skak di sini, kalian tidak bisa lagi mempertahankan gajah. Kalau gajah mundur, ya masih ada skak di belakang kawan. 5 langkah berikutnya bisa skakmat atau bertahan di sini juga sama kawan. Di sini juga bisa skakmat malah memberikan jalan. Sulit kawan, benar-benar sulit. Apalagi seperti ini juga benteng skak di sini. Kalau kalian blokade di sini kawan, giliran menteri keluar ke sini skak, raja naik,
Kalian ikuti dengan langkah kuda ikut bermain juga, malah skakmat lebih cepat. Kalian mau bergerak kemana? Naik ke sini kawan, maka diikuti kuda juga. Berikutnya juga skakmat kawan, ke peta F6, benteng F8 skakmat. Tidak bisa gajah ini bergerak, yaitu satu-satunya langkah yang terkuat. Ada langkah yang lain, raja yang bergerak kawan, menghindari baris pertama. Pokoknya ke sini, pokoknya menghindari tusukan dari benteng. Ini adalah langkah pertama. Tapi Fabi korbankan menteri. Benteng ambil gajah. Benteng A1. Kemudian ada benteng D8 skak. Blokade. Ada gajah D7. Kuda dapat dipastikan jatuh. Benteng ambil menteri skak. Ambil balik oleh kuda. Dan di sini kawan, permainan dirasa masih cukup imbang. Level. Satu-satunya langkah untuk mempertahankan permainan, menteri ini mundur ke peta D6. Jika benteng sikat kuda di sini kawan, ya bergerak saja ke peta F7 kawan. Nah coba lihat, gajah dalam posisi terancam, benteng terancam, mungkin benteng ke peta D8. Kalian bisa bergerak ke peta F6 terlebih dahulu kawan. Ke peta F6 terlebih dahulu, jangan khawatir, posisi gajah terancam, benteng juga terancam. Kalian mungkin nanti bisa menyelinap, ambil benteng, mungkin masih punya harapan untuk menang. Kalau kita lihat dari evaluasi bar. Tapi Vidit mencoba serang gajah ke peta A7, blunder. Karena di sini gajah ambil pion terlebih dahulu, menghindari tekanan, dan kuda masih dalam posisi tertawan, jatuh di langkah berikutnya. Menteri bergeser, benteng ambil kuda terlebih dahulu, raja bergeser, ada gajah mundur ke B5, berkoneksi dengan pion, cukup bagus, koneksi pion gajah, tidak mungkin lagi bisa dibongkar. Permainan berlanjut dengan pion H5, kuda aktif ke F3, menteri bergeser untuk ancam pion, pion dorong maju saja kawan, menteri ke F6 ancam kuda, backup oleh raja G2, giliran pion G5, diikuti pion J5, dorong pion H4, Vidit, dihadang dengan gajah D7. Nah sekarang blokade dengan pion E6, sikat saja tak ada masalah. Kemudian pion G4, di sini ada benteng skak dan pion juga jatuh oleh gajah. Pion pukul, ambil balik oleh raja, kemudian menteri F7 dan benteng G5. Vidit menyerah di langkah ke-47. Ya, permainan masih cukup panjang, seperti biasa masih cukup panjang. Cuma kalian akan direpotkan oleh pergerakan dua pion. Raja masih bisa dikawal oleh gajah, kuda, benteng kawan. Dan ancaman berikutnya, apakah diikuti nanti benteng ke sini kah? Atau kemana nanti kawan? Banyak opsi bagi putih untuk melanjutkan langkah berikutnya. Ancamannya juga bisa berbahaya kawan, kalau tidak hati-hati ya bisa skakmat atau menteri juga jatuh nanti ke depan. Dan saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi, masih cukup panjang juga. Opsinya menteri ini bisa bergeser kemanapun ataupun melakukan skak, ya raja ini tinggal bergeser ke sini tak ada masalah. Kalaupun kalian kunci dengan menteri pin kuda ini agar tidak bisa bergerak, ya gajah F5 siap kalian geser kawan. Tak ada masalah juga, nanti dukungan bagi benteng repot juga. Oke, itulah kawan, game pertama yang kita ulas dari Grand Chess Tour seri ketiga, Fabi versus Vidit Santos Gujarati. Fabi memetik kemenangannya kawan di game pertama. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.